Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah ibnu Al-Zubair seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Asadi. Ayahnya bernama Al-Zubair, ibnu Al-Awam ibnu Huwailid ibnu Asad, ibunya bernama Asmazatun Kain binti Abu Bakar Al-Siddiq. Aisyah bintu Abu Bakar adalah uwaknya. Nenek dari ayahnya adalah Safiyah, binti Abdul Muthalib yang tak lain adalah bibi Nabi Muhammad. Asma berhijrah menuju Madinah dalam keadaan hamil mengandung Abdullah ibnu Zubair. Tidak lama setelah menetap di Madinah, Abdullah ibnu Zubair lahir. Jadi, Abdullah ibnu Zubair adalah muhajirin pertama yang lahir di Madinah. Menyambut kelahiran Abdullah ibnu Zubair, Rasulullah mengunyah sebutir kurma lalu menyuapkannya pada Abdullah. Rasulullah memberinya nama Abdullah. Dengan demikian, air liur Rasulullah adalah minuman yang pertama memasuki tenggorokannya. Abdullah ibnu Zubair dipanggil dengan nama kakeknya, yaitu Abu Bakar. Ketika Asma melahirkan Abdullah, seluruh kaum muslim bersuka cita. Mereka berkeliling di jalan-jalan kota Madinah. Mereka berbahagia karena orang Yahudi pernah berkata, "Kami telah menyihir kalian." Karenanya, tidak akan lahir seorang anak pun bagi mereka. Namun, Allah mementahkan sihir dan celaan mereka ketika Asma melahirkan Abdullah. Saat telah memasuki usia dewasa, Abdullah ibnu Zubair selalu dibawa serta dalam peperangan oleh ayahnya, Al-Zubair. Ayahnya itu mendidiknya menjadi perwira yang berani dan disiplin. Al-Zubair sendiri sadar, ia bersikap keras kepada wanita, terutama istrinya. Bahkan, suatu hari, Abdullah mendengar ibunya meminta tolong karena dipukul ayahnya. Ketika ia akan masuk kamar untuk menenangkan ibunya, ayahnya mengancam, "Jika kau berani masuk, ibumu aku talak." Abdullah tidak memedulikan ancaman ayahnya, ia masuki kamar ibunya sehingga jatuhlah talak kepada Asma. Setelah bercerai dengan Al-Zubair, Asma hidup bersama putranya, Abdullah. Dengan segala upaya ia mendidik dan menanamkan nilai-nilai kehormatan dan kemuliaan pada diri Abdullah. Ia sangat tidak suka jika Abdullah tumbuh menjadi orang yang mudah menyerah dan gampang patah. Ia harus menjadi laki-laki yang kuat dan teguh pendirian. Dalam urusan ibadah, Abdullah termasuk orang yang tekun dan saleh. Ia pun gemar menjalankan sunnah, baik salat, puasa, maupun sunnah-sunnah lainnya. Kehusyukannya sulit ditandingi. Ketika ia rukuk atau sujud, burung-burung akan merasa nyaman hinggap di pundaknya, seakan bertengger pada dahan pohon. Abdullah ikut serta dalam pertempuran di Afrika bersama Ibnu Abu Sarah. Ia juga ikut dalam perang Jamal bersama ayahnya melawan Ali ibnu Abu Talib dan Abu Bayyah, Yazid ibn Muawiyah. Ia juga pernah dikepung oleh pasukan Al-Hajjaj di tanah haram Makkah, namun ia tak menyerah sedikit pun. Ketika ia telah kehilangan banyak pengikut dan anak-anaknya, Asma sang ibu berkata, "Jika kau yakin bahwa kau berada di jalan kebenaran, tabahlah. Jangan biarkan budak-budak Bani Umayyah memenggal lehermu." Mendapat motivasi dari ibunya, Abdullah kembali melawan. Sayang, ia terkena lontaran batu dari arah Bukit Safa, tepat mengenai kepalanya. Ia jatuh, tersungkur dengan darah mengucur deras dari kepalanya. Pasukan Al-Hajjaj bergegas membunuhnya. Setelah itu, Al-Hajjaj menemui Asma dan berkata, "Bagaimana menurutmu tentang perbuatanku terhadap musuh Allah?" Asma menjawab, "Aku melihatmu hanya merusak dunianya, dan ia telah merusak akhiratmu. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, di Sakif ada seorang pendusta dan seorang perusak. Sang pendusta kami telah lihat dan seorang perusak adalah kau. Semoga Allah merahmati Abdullah putra Al-Zubair, ibunya, serta ayahnya." Hanya sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.